Ya, langsung saja hari ini langsung saya share screen ya untuk materinya tentang penalaran matematika. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya saja ya. Di unmute terus bertanya, silahkan. Sebentar. Oke. Untuk sekarang Pak, nama lain, kalau dulu namanya UTBK ya. Sebentar, ini kok ada... sebentar. Sebentar. Oke. Persiapan menghadapi SNBT, nama lain kalau dulu namanya UTBK ya, sekarang namanya SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk mempelajari? Kalau untuk hari ini kita belajar tentang penalaran matematika, gitu ya. Apa saja yang perlu dipelajari? Yang pertama, atau yang dipersiapkan apa saja? Yang pertama, membuat jadwal belajar tentang soal penalaran matematika dari sekarang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk agar belajar kalian itu terarah. Berarti untuk apa? Yang perlu saya persiapkan apa saja kalau mau belajar tentang penalaran matematika. Terus yang kedua, ini latihan soal-soal yang berkaitan dengan penalaran matematika. Nah, tujuan kita mengerjakan atau latihan soal-soal yang berkaitan dengan penalaran matematika di sini yaitu memeriksa pemahaman kalian. Di materi ini masih kurang, berarti harus saya tambah lagi, gitu ya. Selain itu bisa dilanjutkan mengikuti tryout, baik bisa diadakan pada lembaga-lembaga belajar atau online. Nah, dengan mengikuti tryout ini, kalian bisa mengukur kemampuan kalian. Nah, dan kecepatan kalian pada waktu mengerjakan. Karena nggak hanya butuh paham saja, tapi butuh apa? Kecepatan. Karena ada waktu ketika kalian mengerjakan, gitu kan ya. Terus lagi yang terakhir melakukan evaluasi mandiri. Nah, ketika sudah mengikuti tryout, berarti kan kita tahu kemampuan kita, gitu kan ya. Saya masih kurang, misalkan dari keempat tes tersebut masih kurang di literasi dalam bahasa Indonesia, berarti ditambah di situ. Atau mungkin saya kurang di penalaran matematikanya, berarti harus ditambah lagi porsi belajarnya, gitu ya. Itu yang harus dipersiapkan sebelum menghadapi SNBT. Nah, selanjutnya materi-materi penalaran ini apa saja? Nah, ini nanti bisa bertambah karena kisi-kisi akan diberikan pada bulan Desember ya. Nah, itu. Nah, ini ada statistika. Statistikanya berarti di sini yang seperti apa? Nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Terus lagi selain statistika ada bilangan. Terus lagi ada geometri. Geometri ini berarti cakupannya juga luas, bisa geometri tentang sudut, tentang bangun datar, bangun ruang, dan lainnya, gitu ya. Terus lagi aljabar. Aljabar ini juga luas, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, bisa dipecah-pecah ini nanti ya. Terus lagi ada kaidah pencacahan dan peluang. Nah, untuk yang kelas 12 untuk statistika juga sudah statistika baru saja dipelajari ya, sedangkan kaidah pencacahan mungkin sekarang masih itu ya, proses belajar untuk kaidah pencacahan ya sekarang untuk matematika wajibnya itu. Nah, selain 5 materi ini nanti apakah bisa jadi ada tambahan sesuai dengan kita sambil nunggu kisi-kisi ya pada bulan Desember. Terus lagi langsung saja untuk statistika kita akan belajar tentang apa saja. Atau di sini ke contoh soal dulu. Contoh soal SNBT penalaran matematika dari Kemendikbud seperti ini. Oh iya. Nah, ini
nggak bisa hilang ya ini. Bentar. Oh ya, bentar. Coba diklik, ditahan, terus digeser, Pak. Klik, ditahan. Iya. Loh. Sana. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Untuk muncul lagi. Untuk contoh soal tes yang menguji penalaran matematika, di sini disajikan dalam bentuk tabel dan diagram ya. Untuk kita lihat dulu pertanyaannya apa di sini, yang diminta apa di sini ya. Ternyata yang diminta adalah berapa waktu dekomposisi, dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai. Kita lihat popok sekali pakai di sini keterangannya bagaimana. Ternyata waktu dekomposisinya popok di sini lebih lama dari plastik. Kita lihat plastiknya di sini dari diagram batang. Ternyata di sini sekitar 400-an ya di sini ya. Lebih kecil dari 450, lebih pendek gitu ya untuk diagram batangnya. Berarti nanti untuk dekomposisi popok sekali pakai ini pasti akan lebih dari 400. Tapi ada keterangan lain yaitu kurang dari kulit sintesis ya. Oke, kulit sintesis di sini berapa? Kulit sintesis di sini ternyata sekitar berapa? Di bawahnya 600, sekitar 500 tahun. 500 tahun ya di sini ya. 500 tahun di sini ya. Nggak sampai ke 600, masih lumayan agak panjang, dari 600 di sini sekitar 500. Berarti kita mencari kisaran dekomposisi dari popok plastik lebih dari 400, tapi kurang dari berapa? 500. Berarti jawaban yang paling tepat dari A sampai E itu yang mana? Gitu. Ya. Berarti kalau lebih dari 400, kurang dari 500, kita bisa melihat dari A, B, C, D, E ini. Nah, ternyata yang paling memungkinkan itu adalah yang 475. Ya, jawabannya adalah yang D. Ini contoh kecil dari apa? Soal penalaran matematika. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Saya lanjutkan ya. Untuk statistika sendiri, nah ini hanya saya kenalkan dulu materinya tentang apa saja dan nanti contoh soal. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas lebih lanjut statistika itu seperti apa gitu ya. Apa kita bedah lebih lanjut gitu ya. Sebentar. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Ya, hari ini tak sangat mengganggu ini ya. Sebentar.
Oh iya, iya. Ini mau saya hilangkan dulu ya, kotak kuningnya ini. Bentar. Oh ya, sudah. Oke, saya lanjutkan lagi ya sebentar ini. Untuk statistika, apa saja gitu ya yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu tentang penyajian data dapat dengan cara, nah seperti contoh soal tadi ya, ada penyajian data berupa tabel dan juga diagram. Diagram ini bisa diagram batang, garis, lingkaran, gambar, atau piktogram. Nah, selain itu, apalagi yang perlu kita pelajari? Ukuran pemusatan data gitu ya. Tadi ada rata-rata, modus, median, kuartil, bisa juga ada desil maupun persentil. Terus lagi untuk ukuran penyebaran data yang terdiri dari apa saja, ada jangkauan, simpangan rata-rata, ragam. Nama lain dari ragam ini juga perlu diketahui varian dan juga simpangan baku atau standar deviasi. Nah, selain itu apa lagi? Nah, jangan lupa ada data tunggal dan data bergolong. Nah, lebih banyak biasanya pada data tunggal soalnya, gitu ya. Apakah data bergolong ada juga? Bisa jadi seperti itu ya, tapi lebih banyak soal-soal yang berkaitan penalaran itu di data tunggalnya. Nah, contohnya, nah ini nanti untuk statistika akan dipelajari lebih lanjut lagi ya di sini ya. Ini hanya contoh kecilnya saja seperti apa sih kalau misalkan kita dapat soal yang berupa statistika. Nah, contoh soalnya di sini ya. Oke. Nah, di sini misalkan ada suatu diagram batang. Oh, enggak muncul diagram batang. Nah, di sini ada diagram batang tentang pengeluaran konsumen. Di situ sudah diketahui tahunnya dari tahun 2018 sampai 2022. Berarti sampai 5 tahun di sini ya. Nah, tahun pertama sudah diketahui, yaitu ada pengeluarannya adalah 80 miliar, sedangkan pada tahun kelimanya, tahun 2022 itu 130 miliar. Nah, di sini diasumsikan laju pertumbuhan pengeluarannya konstan. Artinya apa? Berarti pada tahun 2019 ini ke 2020, dari 2018 ke 2019 itu kenaikannya konstan atau tetap. Misal kenaikannya di sini saya misalkan B gitu ya. Kemudian ke tahun 2020 bagaimana ya, B ditambah B jadi 2B. Terus lagi ke tahun 2021 jadi 3B gitu ya. Dan sampai ke tahun 2022. Berarti di situ untuk penambahannya selalu konstan. Misal tambahnya 1 miliar. Oh, pada tahun 2020 ya jadinya tambahnya jadi 1 miliar ke 2 miliar. Terus lagi untuk 2021 ditambah lagi berapa? 3 miliar dan seterusnya. Berarti di situ laju pertumbuhannya dikatakan konstan. Nah, berarti dari sini kalian disuruh nyari rata-rata pengeluaran konsumen. Padahal kalau namanya rata-rata, berarti kan kita harus tahu pada tahun 2019, 2020, 2021 atau semuanya gitu ya, untuk dijumlahkan kemudian dibagi dengan berapa tahun di situ. Sedangkan di sini yang diketahui hanya yang pertama sama yang terakhir saja. Karena di sini dikatakan laju pertumbuhan pengeluarannya konstan atau penambahannya dari tahun ke tahun itu selalu tetap. Misalkan ditambah 1 miliar untuk yang 2020 itu nanti tambah lagi 1 miliar, berarti 1 miliar jadi 1 miliar jadi 2 miliar dan seterusnya gitu ya. Berarti untuk mencari rata-ratanya kita bisa menggunakan apa di sini? Tanpa kita mencari yang tahun 2019, 2020, 2021. Ada yang bisa untuk ini nyari rata-rata, berarti kan kita nyari
apa? Jumlah pengeluaran gitu ya dari 2018, 2019. Sedangkan di sini yang diketahui cuma tahun 2018 sama tahun 2020. Berdasar yang pernah kalian pelajari dulu. Kita pakai apa di sini berarti? Oke, nilai terkecil ditambah nilai terbesar dikali banyak data terus dibagi 2. Oke, berarti kita bisa menggunakan apa? Aplikasi dari deret aritmetika, gitu ya. Atau disuruh nyari jumlah n suku pertamanya. Kenapa? Karena di sini pertambahannya selalu konstan atau tetap. Nah, itu berarti ya. Oh, berarti bagaimana? Ya, ini berarti. Ya, bentar. Sebentar ya. Aduh. Oke, tadi ada yang jawab. Yang pertama berarti di situ kita misalkan 80 itu sebagai suku ke N-nya, suku ke-1 ya, sedangkan 130 itu sebagai suku terakhir atau suku kelimanya kalau di sini suku terakhirnya. Kemudian kita tambahkan dikali dengan N, di mana N-nya ini adalah banyaknya tahun di sini. Ada berapa tahun? Ini tadi 5 tahun, kemudian dibagi 2. Kita akan ketemu apa? Jumlah dari apa ini tadi? Pengeluaran dari tahun 2018 sampai 2020 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini berarti rumusnya. Rata-rata sendiri rumusnya apa? Nah, ini saya kira sudah nggak ada masalah ya untuk rata-rata karena dari SD, SMP, SMA sudah diulang-ulang gitu ya. Rata-rata apa? Rata-rata pada data tunggal. Terus lagi ternyata kita tadi butuh apa? Butuh pakai barisan dan deret aritmetika gitu ya. Untuk yang nomor 1 kita tadi butuh apa? SN. Untuk nyari SN tadi rumusnya adalah N dikali, kalau misalkan di sini yang diketahui cuma apa? Yang pertama sama yang terakhir, sedangkan di sini tadi dikatakan pertambahannya selalu tetap ya di sini ya. Berarti bisa pakai rumus ini. U1-nya ini berarti tinggal kita ubah jadi X1, X2 sampai UN-nya di sini kita ganti dengan X5. Gitu. Ternyata rumusnya ini. Terus lagi berarti nah, laju pertumbuhannya ini tadi, nah berarti seperti ini ya. Untuk mencari rata-rata bagaimana ya? Tinggal aja ini tadi kita sudah nemu nyari S5-nya, S5-nya tadi adalah N-nya kita ganti dengan 5, U1-nya 80 ditambah 130 dikali 5 dibagi 2. Ternyata dapat 525. Terus lagi N-nya di sini berapa? N-nya ini ngikut aja. N-nya ini ngikut ada berapa tahun di sini? Ternyata ada 5, berarti tinggal aja dibagi 5. Oh, berarti rata-rata pengeluaran konsumen dari tahun 2018 sampai 2022 adalah 105 miliar. Gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang 105. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D di sini ya. Terus untuk contoh soal statistika ini masih pakai apa? Diagram batang ini nanti. Untuk yang nomor 2. Nah, ini contoh soal yang nomor 2. Berdasar soal nomor 1, jika diasumsikan laju pertumbuhan pengeluaran konstan, oke, berarti seperti tadi ya, kita untuk mencari apa? Pengeluaran konsumen dari yang tidak diketahui tadi, misalkan tahun 2019, kita bisa menggunakan suku ke N pada barisan aritmetika. Nah, ternyata di sini yang ditanyakan pada tahun 2028. Ya. 2028 berarti kita memperkirakan sebesar berapa? Berarti kita bisa mencari apa di sini? Nyari suku ke berapa gitu kan ya? 2028. Dari tadi awalnya 2018. Berarti N-nya di sini berapa? Kita nyari N-nya, kan nyari suku ke N gitu ya. Suku ke N dengan A-nya tadi adalah 80. Terus lagi di sini kita nyari N dulu, suku keberapa, atau di sini tahun 2028 itu kira-kira termasuk suku yang keberapa gitu kan ya.
Untuk mencari N-nya ya langsung aja 2028 dikurangi 2018 selalu ditambah 1 di sini ya. Kenapa? Karena 2018 itu ikut kehitung juga. Jadi 2028 dikurangi 2018 ditambah 1. Nah, itu berarti kita bisa nyari perkiraan pengeluaran konsumen pada tahun 2020. Rumus yang kita pakai tetap seperti yang nomor 1 tadi, dari yang sudah. Nah, pakai apa berarti di sini? Pakai rumus yang kedua, pakai UN saja. Kenapa? Karena di sini yang ditanya hanya tahun 2028 itu perkiraan pengeluarannya berapa, gitu ya. N-nya ini tadi diperoleh dari mana? Dari 2028, saya kurangi 2018, karena tadi dimulai dari tahun 2018 ya, kemudian ditambah 1. Nah, ternyata kita peroleh di sini. Nah, ini suku pertamanya sudah tahu 80, dan suku kelimanya tadi, suku kelimanya berarti adalah 130 pada tahun 2022 tadi ya. Nah, dari sini kita butuh nyari beda atau selisihnya. Kan kita masih belum tahu ya beda atau selisihnya tadi. Ternyata beda atau selisihnya bisa kita cari di sini. Untuk U1-nya adalah 80 dan UN atau pada tahun 2022 tadi ya, N-nya ini diganti berarti U5. U5-nya ternyata adalah 130. Dari U1 dan U5, maka kita bisa mendapatkan nilai B-nya. B-nya di sini ketemunya adalah, atau di sini 2B ya, 2B-nya ketemu 100, maaf. Ketemu 2B-nya ketemu, sebentar. Ini tadi 130 dikurangi 80 kan 50 ya. 50 saya bagi dengan 4 berarti ya. Untuk B-nya sendiri adalah tinggal bagi aja. 50 dibagi 4 ketemu 12,5. Atau di sini B enggak pecahan, karena ini nanti yang ditanyakan apa sih suku keberapa tadi. N-nya tadi adalah suku ke-11. Biarkan saja, berarti di sini kita bagi aja 4B, saya bagi 2, 50-nya juga saya bagi 2. Berarti di sini 2B-nya sama dengan 25. Nah, kalau sudah nemu bagaimana ya, tinggal aja nyari perkiraan ini tadi. Tahun 2028 itu diperkirakan sebesar berapa pengeluarannya. Nah, berarti langsung aja. U11 itu kan berarti U1 ditambah N-nya ini kan 11 kurangi 1 jadi 10B. Langsung aja 10B ini kan sama artinya dengan 5 dikali 2B. Di mana U1-nya sudah diketahui 80, tinggal dihitung aja. Ya, ternyata ketemu berapa di situ? Berarti 80 ditambah 5 dikali 2B-nya tadi kita nemu, maaf ini kok. Nah, ini ya. 5 dikali 200, 5 dikali 25, maaf. Berarti ketemu 125 ditambah 80 ketemu 200. Oke, nggak ada masalah dari sini ya. Untuk mencari perkiraan, hati-hati tadi N-nya jangan sampai salah. Kalau ditanyakan tahunnya, tahun berapa, berarti nanti dikurangi tahun awalnya masih ditambah dengan 1. Itu yang perlu diperhatikan. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada di sini untuk contoh soal statistika yang ketiga, di sini juga masih berkaitan dengan soal nomor 1. Kalian disuruh nyari ini. Nah, ini. Disuruh nyari persentase pengeluaran konsumen untuk membeli suatu produk pada tahun 2020. Nah, berarti kita harus nyari suku keberapa. Kalau awalnya adalah 2018. Suku keberapa tahun 2020 gitu ya. Berarti di situ suku ke dari tahun 2018, 2019, 2020 berarti suku yang ke-3. Karena kita disuruh nyari persentase, berarti di sini kalau sudah ketemu tahun pengeluaran tahun 2020 nanti tinggal dibagi dengan
keseluruhan dari 5 tahun yang telah disajikan tadi atau sudah kita hitung pada nomor 1 tadi ya. Terus tinggal dikalikan dengan 100% aja. Nah, ini rumusnya. Berarti rumus yang keberapa yang kita pakai adalah rumus yang keempat. Nyari persen. Jumlah bagian. Berarti di sini jumlah bagian kita yang nyari yang tahun 2020 gitu ya. Kemudian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Ini untuk persentase ini sudah kalian pelajari pada waktu di SD, SMP, SMA gitu ya. Saya kira sudah nggak ada masalah lagi untuk mencari persentase di sini ya. Berarti di sini pembahasannya tadi dari soal nomor 2 sudah diketahui 2B-nya adalah 25. Nah, tahun 2020 ini berarti sama artinya dengan suku yang ketiga. Suku ketiga, kalau berdasarkan rumus yang kedua ini tadi, berarti kan di sini langsung saja A plus 2B atau A-nya di sini adalah apa? Suku yang pertama. Suku yang pertama tadi berapa? 80. Terus 2B-nya berapa? Sama dengan 25. Udah ketemu 105. Oh, berarti jumlah bagiannya sudah nemu 105. Sedangkan jumlah keseluruhannya tadi kita juga sudah nemu pada soal nomor 1. Nah, ini tadi 525. Tinggal kita nyari persentasenya aja. Berarti 105 dibagi 525 dikali 100%, ketemu 20%. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B di sini. Ada yang mau ditanyakan di sini? Silahkan. Saya kira masih belum ada ya di sini ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Nah, ke berikutnya yaitu tentang bilangan. Bilangan ini berarti apa saja yang perlu diketahui gitu ya. Jenis-jenis bilangan. Nah, ini jangan sampai lupa tentang jenis-jenis bilangan seperti bilangan bulat, bilangan prima, bilangan komposit, terus lagi bilangan asli, bilangan cacah. Itu jangan sampai diabaikan. Walaupun ada sepele, saya pasti ingat gitu. Tapi di sini untuk jenis-jenis bilangan ini jangan sampai dilupakan gitu ya. Kadang karena terlalu gugup gitu ya, jadi lupa semua. Padahal hal-hal sepele hanya jenis-jenis bilangan aja gitu ya. Selain itu apalagi tentang operasi bilangan. Nah, operasi bilangan untuk ini prioritas menghitung operasi campuran jangan sampai dilupakan, ini juga sudah dipelajari dari dulu pada waktu di SD, diterapkan di SMP, di SMA gitu ya. Berarti yang pertama itu yang dikerjakan dalam kurung dulu, kalau ada perpangkatan atau akar ya, perpangkatan atau akar dulu, setelah itu perkalian atau pembagian, dan terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Kemudian kita urutkan dari kiri ke kanan, gitu ya. Terus lagi ada juga sifat-sifat operasi hitung bilangan seperti apa? Seperti bersifat komutatif. Terus lagi apalagi bersifat distributif seperti itu. Saya kira nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, ini hanya mengenalkan saja seperti apa sih contoh soal tentang bilangan yang berkaitan dengan penalaran matematika di sini ya. Oke, langsung saja contoh soal bilangan yang pertama. Nah, di sini saya punya bilangan prima A dan B berbeda dan lebih kecil dari 12. Berarti kita nyari bilangan prima yang kurang dari 12. Kira-kira berapa saja di sini? Lebih kecil dari 12. Terus lagi ada syarat lagi di sini. Jika selisih antara A dan B tidak habis dibagi 4. Gitu ya. Ada syaratnya selisih dari A sama B ini enggak habis dibagi 4. Terus yang ditanyakan adalah nilai A sama B yang mungkin. Berarti langkah pertama apa ya? Kita nyari bilangan prima dulu yang kurang dari 12. Bilangan prima itu adalah bilangan apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Berarti bilangan prima yang paling kecil di sini adalah 2. Dan satu-satunya bilangan prima genap adalah 2. Gitu ya. Oke. Setelah 2 berapa lagi? Nah, ada 3, ada 5, ada 7, sampai 11 di sini ya. Karena di sini yang diminta kurang dari 12 atau lebih kecil dari 12. Nah, kalau sudah di sini
kita cari. Di sini kita nyari kemungkinan dari di sini tadi selisih antara A dan B. Kita nyari selisih berarti yang besar kurang yang kecil ini ya. Misalkan kita ambil dari 5 sama 2 dulu. Nah, saya tampilkan dalam bentuk ini. 5 sama 2, selisihnya adalah 3. 5 sama 3, selisihnya adalah 2. 3 apakah habis dibagi 4? Enggak di sini ya. Sedangkan 2 juga tidak habis dibagi 4. Selain itu apa lagi? Selain 5 sama ini tadi udah, sekarang 7. 7 dikurangi 2, berarti dapat 5. Sebenarnya di sini lumayan banyak, tapi kita sesuaikan aja dari pernyataan 1 sampai 4. Pernyataan 1 sampai 4 di sini. Ternyata di pernyataan yang keempat, yang 10 ini kan merupakan nyari selisih dari 7 sama 3. 7 dikurangi 3, 4. 4 ternyata habis dibagi 4. Berarti ini enggak memenuhi. Yang memenuhi yang mana? Berarti hanya pernyataan 1, 2, dan 3. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan bilangan prima di sini? Nggak ada ya. Kalau ketemu soal seperti ini kira-kira berapa menit? Ya, kalau bisa jangan sampai 1 menit untuk mengerjakan ini. Ya, karena nanti waktunya itu disimpan untuk mungkin ketemu soal, gitu ya, ketemu soal yang apa? Mungkin butuh penalaran yang lebih gitu ya. Nggak ada masalah untuk soal bilangan di sini. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saya lanjut untuk contoh soal bilangan yang kedua. Nah, di sini. Ini mirip itu ya, seperti kalian kalau nemu model soal seperti ini, berarti untuk yang di pinggir-pinggir ini terserah mau dioperasikan, boleh penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun bisa dikuadratkan, bisa diakar. Yang penting ketemu yang ada di 10, ketemu yang berada di dalam gitu ya. Terus lagi untuk selanjutnya bagaimana? Ya pasti nanti akan punya pola yang sama untuk nyari apa? P di sini. Polanya sama seperti ketika kita nyari M. Dari yang pinggir-pinggir ini, kira-kira diapakan dulu di sini ya? Nilai 10 pada segitiga adalah hasil operasi. Nah, operasinya terserah di sini. Mau ditambah, kurang, kali, bagi, mau dikuadratkan, mau diakar pun juga bisa, gitu ya. Yang penting dapat yang dan polanya nanti akan sama seperti yang B di sini. Oke, kita lanjut aja di sini ya untuk pembahasannya. Berarti di sini untuk tips dan triknya, gitu ya, kita harus menggunakan metode mencoba di sini. Nah, berarti yang pertama di sini ternyata dari yang bawah dulu. Yang bawah saya bagi 2, ketemu 15, saya kurangi 5, ternyata dapat 10. Oh, berarti pada ini tadi, pola ini tadi pasti nanti juga akan berlaku pada yang B. Berarti di sini 45, saya bagi 3, kemudian dikurangi 9. Berapa dapatnya? 45 bagi 3 dapat 15. 15 dikurangi 9 berarti dapat 5. Ya, untuk bilangan ada masalah apa enggak di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Selain bilangan, apa tadi yang akan kita pelajari? Tentang geometri. Nah, geometri ini meliputi apa saja? Nah, tentang apa tadi? Sudut, tentang jenis-jenis sudut, hubungan antar sudut, jenis-jenis sudut lancip, tumpul, terus lagi refleks, seperti itu ya. Hubungan antar sudut seperti dalam sepihak, luar sepihak, itu atau dalam berseberangan itu saya kira nanti kalian sudah benar-benar paham tentang itu gitu ya. Oh, tapi saya lupa Mbak ya, nanti kita pelajari lebih lanjut gitu ya. Oke, sepertinya ada yang tanya. Oh, tidak ada yang tanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Selain itu apa lagi? Ada bangun datar, gitu ya. Bangun datar di sini
meliputi tentang apa? Ya, keliling dan luas, baik dari segitiga, segi empat, lingkaran, gitu ya. Terus lagi kalau bangun ruang apa? Yang akan dipelajari ya luas, volume, terus disuruh nyari apa? Baik pada sisi datar maupun sisi lengkung. Ada juga mencari jarak antar titik. Itu nanti mungkin kalau soalnya penalaran, ya berarti lebih ke soal cerita, gitu ya. Nah, itu. Terus lagi apalagi bisa kesebangunan dan kekoyanan. Jadi kebanyakan soalnya bisa dalam bentuk soal cerita ataupun pemahaman kalian yang pernah kalian pelajari pada waktu di SD, SMP, sama SMA. Terus contoh soal yang geometri yang berkaitan dengan penalaran itu yang seperti apa? Gitu. Oke, contoh soal yang pertama. Nah, di sini. Salah satu sudut pada segitiga siku-siku. Kalau dikatakan siku-siku, berarti di sini salah satu sudutnya sudah nggak ada masalah ya. Berapa gitu ya. Ternyata ada sudut yang lainnya adalah 45 derajat. Disuruh nyari hubungan antara panjang alas dan tinggi segitiga tersebut. Berarti di sini kalian tinggal nyari sudut yang ketiganya. Kan sudut siku-siku sudah diketahui. Berarti besarnya berapa? Besarnya 90 derajat. Gitu ya. Berarti nanti antara ini tadi dan sudut berikutnya juga sudah diketahui 45 derajat, berarti sudut yang lainnya berapa di sini? Sudut yang lainnya ya tinggal aja. Kalau dalam satu segitiga itu kalau dijumlahkan sudutnya adalah berapa? 180. Nah, ini 180. Nah, ini sudah diketahui 90 derajat. Oh, berarti di sini bisa kita simpulkan karena di sini sudutnya 90 derajat atau saling tegak lurus di sini ya, antara AB sama AC. Oh, berarti di sini kalau AB-nya sebagai alas, AC-nya sebagai tinggi ataupun sebaliknya. Karena antara alas dan tinggi selalu tegak lurus. Nah, konsep itu yang perlu kalian pahami gitu ya. Nah, berarti kalau di sini sudah ada 90, di sini 45, sedangkan semuanya dijumlahkan adalah 180, 180 dikurangi 90, masih 90, 90 dikurangi 45, berarti di sini untuk B-nya 45. Ternyata sudutnya sama antara sudut B sama sudut C. Maka di sini segitiganya membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sama kakinya di sini sebagai AB dan AC, di sini tadi kan sebagai apa? Alas sama tinggi. Berarti kita bisa menyimpulkan tanpa ada sisinya berapa-berapa, dari sudutnya saja sudah ketahuan. Oh, berarti di sini alas sama tingginya adalah sama. Sudah. Ya, jadi konsepnya yang perlu diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi untuk contoh soal yang berkaitan dengan geometri yang kedua. Nah, di sini diketahui luas suatu persegi sama dengan 3/5 keliling suatu persegi panjang. Nah, saya kira untuk luas dari bangun datar itu sudah berkali-kali dari SD, SMP gitu ya. Diulang-ulang, saya kira sudah nggak ada masalah lagi. Itu untuk luas persegi bagaimana, luas dari persegi panjang bagaimana, kelilingnya pun bagaimana, saya kira sudah nggak ada masalah di situ ya. Tinggal diaplikasikan saja di sini. Ternyata di sini perbandingan lebar dan panjang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Zoom-nya sampai jam berapa? Ini nanti berarti sampai selesai ya. Mungkin nanti kalau jam 10 lebih ya, karena tadi juga molor pada waktu enggak sampai jam 12. Enggak sampai jam 12 ya. Oh iya, ini sudah dijawab. Oke, saya lanjutkan lagi ya di sini ya. Contoh soal geometri yang kedua. Nah, ini tadi diketahui luas segitiga persegi sama dengan 3/5 dari keliling suatu persegi panjang. Nah, ini berarti kalau nanti kalian tinggal nulis dalam model matematikanya aja. Nah, ini kalau misal ketemu soal seperti ini kira-kira butuh waktu berapa menit gitu ya. Kalau bisa ya 1 menit
gitu ya, jangan sampai lebih gitu. Caranya bagaimana? Ya sering saja melakukan latihan. Nah kalau misalnya namanya kita belajar matematika itu pasti butuh latihan, nggak hanya menghafalkan aja, nggak bisa kalau menghafal rumus saja, perlu latihan setiap hari. Gitu. Kalau bisa, kalau misalkan saya di sini masih kurang tentang geometri, ya pelajari dulu tentang geometri itu apa saja yang perlu saya pelajari, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah ini kita buat model matematikanya dulu. Berarti, oke, saya lanjutkan. Kita buat. Nah, berarti di sini luas persegi apa? Saya kira sudah nggak ada masalah ya untuk rumus-rumus yang berada di bawah ini. Sudah hafal di luar kepala untuk kalian. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Di sini luas persegi tadi dikatakan 3/5 dari keliling persegi panjang. Luas persegi panjangnya sudah diketahui 200 di sini. Maka perbandingan lebar dan panjangnya tadi adalah 1:2. Berarti bisa kita tulis seperti ini, lebar per panjang sama dengan 1/2. Boleh ditulis seperti ini, kemudian kita kalikan silang aja. Berarti di sini panjangnya sama dengan 2 kali lebar. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya kita lanjut. Nyari luas persegi panjang. Gitu. Luas persegi panjang tadi apa rumusnya? Ya, panjang kali lebar gitu kan ya. Kalau sudah berarti di sini tadi katanya 200. Panjangnya ini berarti panjangnya ini bisa kita ganti dengan 2 kali lebar. 2 kali lebar kali lebar, berarti di sini jadi 2 kali lebar di lebar. Nah, untuk mencari lebarnya sendiri bagaimana? Ya seperti biasa, ya tinggal 200 dibagi 2, kemudian ditarik akar. Oh, lebarnya ketemu 10. Kalau lebarnya ketemu 10, berarti di sini panjangnya ketemu berapa ya? Tinggal dikalikan aja, berarti ketemu 20 panjang dan lebar sudah nemu. Kemudian apalagi di sini yang diminta? Nyari keliling gitu ya. Di sini dikatakan luas suatu persegi sama dengan 3/5 keliling suatu persegi panjang. Oke. Berarti luas persegi panjang tadi, nah keliling persegi panjangnya kita cari. Panjangnya tadi 20, lebarnya adalah 10. Terus nyari seperti biasa, ternyata ketemu 60. Kemudian luas persegi bisa kita cari 3/5-nya dari keliling suatu persegi panjang. Ternyata ketemu 35. Nah, kalau sudah, kemudian yang dicari apa sih keliling persegi? Keliling persegi ini boleh kalian nyari 4 kali sisinya, atau karena di sini yang diketahui luas persegi ya langsung aja 4 dikali akar dari X kuadrat, atau di sini akar dari lebar. Lebar tadi, kok lebar, maaf, luas ya. Luas dari persegi, berarti di sini rumusnya tadi ada apa? X kuadrat. Nah, kalau sudah, berarti di sini 4 dikali akar 36. Ingat di sini, ya, karena suatu sisi itu merupakan panjang, berarti di sini kita hanya butuh, kalau namanya akar kuadrat biasanya kan ada 2 ya, bisa positif bisa negatif. Kita butuh positifnya gitu ya. Jadi nggak perlu negatifnya ikut. Berarti di sini langsung aja akar 36. Akar 36 sendiri berapa ya? 6 kali 4. Oh, ketemu. Keliling perseginya ketemu berapa? 20. Gitu ya. Nah, agar kalian mengerjakannya cepat. Nah, itu tadi sering latihan. Nah, itu untuk semua ya. Apalagi untuk yang penalaran matematika di sini, nggak hanya butuh kalian menghafalkan rumus, nggak bisa kalau hanya menghafalkan rumus, nanti pasti akan lupa. Gitu. Terus sambil mengerjakan. Nah, dari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan ke materi selanjutnya di sini, yaitu tentang aljabar. Aljabar di sini apa saja yang akan dipelajari gitu ya. Nah, konsep dasar operasi aljabar. Ya, konsep dasar operasi aljabar apa ya? Tentang penjumlahan, perkalian, pembagian. Soal cerita, persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, ini biasanya. Nanti masuk ke soal cerita ini biasanya ya, atau mungkin yang lainnya. Terus persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat linear dan pertidaksamaan linear. Dan sebenarnya untuk aljabar ini kalau ditulis itu masih banyak lagi. Nanti akan kita
pelajari lebih lanjut saja. Ini hanya kenalan saja ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya, misalkan kita bahas statistika, ya akan kita bahas seluk-beluk tentang statistika. Oke. Bentar ya, saya lanjutkan dulu di sini. Kalau sudah, ini nanti masih bisa bertambah juga ya untuk yang akan dipelajari untuk aljabar di sini. Tapi lebih banyak kalau soalnya itu berkaitan dengan apa untuk penalaran. Ya soal cerita, kebanyakan seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya di sini ya. Untuk aljabar contoh soalnya yang mungkin seperti apa di sini? Nah, contoh soal yang pertama. Nah, ini tentang pertidaksamaan linier. Di sini ada X-nya katanya lebih dari 0, tapi kurang dari 2Y, dan 2Y sendiri ini adalah kurang dari 2. Yang ditanyakan adalah Z, di mana Z itu adalah X ditambah Y. Maka nilai Z berada antara nilai. Nah, berarti apa saja konsep yang perlu dipelajari? Ya, ini mengingatkan kita pas belajar di kelas 10 ya. Tentang ini. Nah, kalau saya punya X-nya lebih dari 0 tapi kurang dari Y, dan Y-nya ini kurang dari Z, ini akan berlaku seperti ini. Kalau X-nya saja di sini kurang dari Y, jadi maaf, sebentar. Nah, ini. Kok ke sini? Sebentar. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan X ini pasti akan kurang dari Z, dan Y ini juga akan kurang dari Z. Kalau sudah, berarti ini bisa kita pisahkan, gitu ya. Oke. Kita jabarkan dulu ya dari ini. Kita buat 2. Berarti di sini X-nya lebih dari 0. Bisa kita tulis 2Y-nya ini nanti akan kita jabarkan ke bawahnya itu ya. Berarti di sini X-nya lebih dari 0, kurang dari 2. Artinya kan seperti itu. Jadi saya tulis seperti ini. Oh, nah, seperti ini. Nah, yang kedua, berarti di sini 2Y juga pasti akan lebih dari 0, tapi kurang dari 2. Karena di sini yang diminta adalah X plus Y, berarti di sini koefisien dari Y-nya yang berada di sini, berarti di sini ketiga ruasnya, ya tinggal kita bagi dengan 2. Tujuannya apa? Karena di sini yang diminta hanya Y saja, gitu kan ya. Ya langsung aja dibagi 2. 0 bagi 2 tetap 0, 2Y bagi 2 ya tinggal Y, berarti di sini ya. Sedangkan 2 dibagi 2, 1. Oh, berarti untuk Y-nya di sini kisaran nilainya dari 0 sampai 1. Sedangkan X-nya kisaran nilainya di sini lebih dari 0 tapi kurang dari 2. Sedangkan yang ditanyakan apa di sini? X ditambah Y. Ya. Oke. Berarti di sini langsung aja kita tambahkan. Ya, berarti di sini 0 ditambah 0 tadi. Nah, ini sama ini 0 ditambah 0 ya 0 hasilnya. Terus kemudian X ditambah Y, berarti di sini X tambah Y. Kemudian yang terakhir di sini adalah 2 ditambah 1, berarti ketemu berapa? 3. Oh, berarti di sini kalau X ditambah Y, kisaran nilainya yaitu lebih dari 0 tapi kurang dari 3. Berarti kalau dikatakan berada antara nilai berapa? Ya langsung aja di sini berarti 0 dan 3. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini untuk yang berkaitan dengan aljabar pertidaksamaan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi untuk contoh soal yang nomor 2. Selisih dua bilangan positif adalah 5. Jadi kita misalkan nanti, terserah mau dimisalkan apa. Ada 2 bilangan positif, selisihnya 5. Berarti di sini yang besar kurangi yang kecil adalah 5. Sedangkan jumlah kuadratnya sama dengan 150 kurangnya dari kuadrat jumlah. Nah, ini ada kuadrat jumlah kuadrat jumlah.
Nah, untuk yang seperti ini, kalian harus paham. Berarti kalau jumlah kuadrat itu yang seperti apa? Kuadrat jumlah itu seperti apa? Nah, konsep-konsep ini pun juga sudah kalian pelajari ketika di SMP, dan juga pasti berulang lagi untuk apa? Kuadrat ya, itu di kelas 10 juga berulang lagi. Kalian dapat juga. Terus lagi yang ditanyakan apa itu? Maka jumlah bilangan tersebut, oke, misalkan dua bilangan tersebut dimisalkan A sama B, gitu kan ya, boleh apapun gitu ya, mau dimisalkan X sama Y juga boleh. Nah, di sini selisih dua bilangan, berarti harus kita apa? Sepakati dulu, yang besar yang apa gitu. Nah, ini untuk tips dan triknya. Jumlah kuadrat itu berarti di sini A kuadrat, misalnya ya saya punya B kuadrat ditambah C kuadrat dan seterusnya. Kalau kuadrat jumlah berarti di sini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Ya ini sebenarnya hal sepele untuk jumlah kuadrat sama kuadrat jumlah gitu. Kalau salah yowis gitu ya. Terus lagi yang ketiga, kalau misalkan ada A plus B kuadrat, itu sama artinya dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita nyari apa di sini, maka jumlah bilangan tersebut, oke, kita misalkan aja di sini. Nah, A min B. A min B-nya di sini berarti A ini sebagai bilangan yang besar, B-nya adalah bilangan yang kecil, gitu ya. A min B, ternyata selisihnya 5, bisa saya tulis seperti ini. Kalau jumlah kuadrat tadi bentuknya seperti ini, berarti bisa saya tulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan ini, sama dengan A plus B saya kuadratkan. Katanya di sini tadi kurangnya 1.500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut. Berarti ini kalau saya tulis dalam bentuk model matematikanya, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya tinggal aja A plus B ini kita jabarkan sesuai apa? Ini. Yang ketiga ini A plus B kuadrat. Nah, kalau dijabarkan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah yang sebelah kiri sama kanan sama-sama punya A kuadrat sama B kuadrat ini boleh langsung aja dicoret. Oh, berarti di sini tinggal 2AB saja, min 1.500 bawa aja ke ruang sana gitu ya. Tinggal kita hitung saja di sini. Nah, di sini tadi dikatakan A-nya sama dengan 5 plus B. Oh, berarti di sini B-nya, A-nya di sini bisa kita ganti dengan 5 plus B. Nah, 5 plus B dikali B. Nah, ini berarti kita bisa ngarah-ngarah ya di sini ya. Oh, berarti kalau dikalikan itu 750. Berarti B yang mungkin ini berapa? Kalau B-nya saya ngambil 25, apakah cocok di sini 25 ditambah 5 ketemu 30? 30 dikali 25 cocok, ternyata dapat 750. Oh, berarti untuk A-nya di sini adalah 30, B-nya adalah 25. Mau pakai pemfaktoran pun dijadikan persamaan kuadrat juga boleh. Gitu ya. Ataupun langsung seperti ini kalau kalian bisa mengira-ngira B-nya ini kira-kira berapa ya, boleh langsung saja. Berarti pakai metode coba-coba gitu ya, boleh. Ataupun mau pakai persamaan kuadrat, berarti nanti difaktorkan lumayan agak lama tapi untuk yang itu ya. Nah ini ben cepat untuk mengira-ngiranya bagaimana? Tetap sarannya ya tetap harus sering-sering latihan. Dengan sering-sering latihan, kalian akan bisa membedakan, oh kalau saya nemu soal seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Jadi cepat. Nah itu ya, mumpung masih ada waktu yang lumayan banyak, bisa dipersiapkan dari sekarang. Ternyata ini tadi sudah ketemu ya untuk A-nya. A-nya tadi sama dengan apa? A-nya adalah 5 ditambah B. B-nya tadi adalah 25. 25 tambah 5 berarti ketemu 30. Sedangkan B-nya adalah 25. Yang ditanyakan apa tadi? Jumlah bilangan tersebut. Berarti ya tinggal 30 ditambah 25. Ketemu 55. Ada yang mau ditanyakan? Oke, 25 dari mana ya, Kak? Oke, 25 ini tadi sudah saya bilang gitu ya, dengan mencoba-coba. Gitu ya. Kalaupun Mbak saya nggak mau nyoba-nyoba ini, saya mau pakai pemfaktoran boleh-boleh.
gitu ya. Ini tadi B, ini tadi kita ngira-ngira. B-nya ini berapa? Kalau di sini saya tambahkan 5, terus lagi ternyata di sini kita kalikan ini sama-sama B ya. Dari 2 ini, nanti hasilnya adalah 750 gitu. Oh, ternyata B-nya ketemu 25. Itu cara pertama. Cara kedua, boleh kalian pakai apa? Persamaan kuadrat. Artinya apa? Kalau pakai persamaan kuadrat, berarti di sini kita kalikan 1 B dikalikan B kuadrat, 5 dikali B, 5B, 750-nya dibawa ke sini. Kemudian difaktorkan seperti biasa. Nanti akan ketemu nilai B. B-nya punya 2 nilai. Mana yang cocok untuk nilai B-nya? Sedangkan di sini dikatakan B-nya adalah bilangan positif. Mau pakai kira-kira seperti ini pun juga boleh. Mencoba-coba. Ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Oke. Saya lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, ini yang terakhir tentang kaidah pencacahan dan peluang. Mungkin sekarang materi untuk matematika wajibnya sudah sampai ini ya, untuk kaidah pencacahan ya di sini ya. Rata-rata ataupun ada yang mungkin sudah sampai peluang. Berarti apa saja nanti akan dipelajari? Lumayan agak banyak di sini ya. Kaidah pencacahan itu setengah kita belajarnya itu belajar sambil bernalar di sini. Pakai logika juga. Nah, yang pertama kaidah pencacahan itu ada 2, bisa pakai kaidah perkalian dan penjumlahan. Kalau kaidah perkalian itu seperti apa? Kalau kaidah perkalian itu berarti ini bisa digunakan secara bersama-sama. Kalau penjumlahan tidak bisa digunakan secara bersama-sama. Selain itu apalagi tentang permutasi. Nah, permutasi sama kombinasi ini harus bisa membedakan. Saya pakai permutasi ketika seperti apa gitu. Saya kalau pakai kombinasi seperti apa itu harus bisa membedakan. Nah, kalau di sini dikatakan permutasi urutannya katanya diperhatikan, sedangkan kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Nah, selain permutasi, kombinasi apalagi peluang suatu kejadian. Jadi ada kejadian majemuk, ini 2 kejadian ya, saling lepas, 2 kejadian saling bebas stokastik, terus 2 kejadian bersyarat. Selain itu apa lagi? Peluang pengambilan. Ini bisa dikembalikan atau tidak dikembalikan. Nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dan peluang. Nah, ini contoh kecilnya yang berkaitan dengan penalaran matematika. Yang pertama, contoh soal kaidah pencacahan dan peluang. Nah, di sini diketahui 7 buku berbeda yang terdiri dari 2 buku bahasa Inggris, 2 buku matematika, dan 3 buku bahasa Indonesia akan diletakkan pada sebuah rak buku secara berjejer. Nah, ini. Kita lihat, apakah ada syarat-syaratnya di sini? Ternyata, berikutnya, banyak kemungkinan susunan buku sehingga 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan. Oh, berarti di sini 2 buku bahasa Inggrisnya nggak boleh terpisah. Harus selalu berdampingan. Terus lagi, apalagi syarat yang kedua, 2 buku matematikanya juga selalu berdampingan. Oke, berarti di sini ada 2 syarat. Syarat yang pertama, 2 buku bahasa Inggris harus berdampingan, dan 2 buku matematika juga selalu berdampingan. Nah, terus untuk buku bahasa Indonesianya bagaimana? Nggak ada syarat. Ya sudah, berarti di sini kita cari dulu. Nah, rumusnya apa berarti di sini? Permutasi semua unsur yang kita pakai ternyata di sini ya. Misal di sini saya punya buku bahasa Inggris 1 dan 2. 1 dan 2. Gitu ya. Karena tadi urutan diperhatikan, misalkan di sini buku bahasa Inggris 1 2, kemudian saya tuker, 2-nya taruh sini, 1-nya taruh sini, kan berarti dihitung menjadi 2. A B B A dihitung 2 gitu kan ya. Kalau untuk permutasi. Oh, berarti di sini nanti untuk permutasinya pakai permutasi semua unsur. Permutasi semua unsur berarti sama artinya dengan nyari apa? N faktorial. N faktorial sendiri, nah ini, gitu ya, rumusnya. Nggak ada masalah ya untuk faktorial di sini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Berarti di sini karena ada syarat,
Karena ada syarat, berarti di sini banyak cara menyusun 2 buku bahasa Inggris agar selalu berdampingan. Berarti di sini tadi buku bahasa Inggrisnya ada berapa? Ada 2. Berarti di sini 2 diambil 2 atau 2 faktorial. 2 faktorial kan sama artinya dengan 2 kali 1. Berarti ketemu 2. Terus lagi cara menyusun 2 buku matematika yang selalu berdampingan. Nah, berarti caranya sama seperti nyari 2 buku bahasa Inggris, permutasi 2 diambil 2 di sini ya. Berarti di sini sama artinya dengan 2 faktorial, sama artinya dengan 2 kali 1 ya dapat 2. Nah, kalau sudah berarti di sini banyak cara menyusun. Ini tadi sudah untuk syaratnya, sekarang untuk menyusun 3 buku bahasa Indonesia. Nah, karena ini tadi harus selalu berdampingan, 2 buku ini berarti saya anggap sebagai satu unsur. Dan bahasa Inggris ini tadi, karena harus selalu berdampingan, juga saya anggap jadi satu unsur saja. Berarti ini nanti semua cara menyusun, berarti bagaimana? Ya langsung aja, tiganya dari mana? Tiganya dari buku bahasa Indonesia. Loh ini kok ketemu satu? 2 buku matematika ini karena harus selalu berdampingan, maka kita hitung 1. Dan 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan juga kita hitung 1. Makanya di sini 3 ditambah 1 ditambah 1. Diambil 3 tambah 1 tambah 1. Atau di sini sama artinya dengan 5, permutasi 5 diambil 5 atau 5 faktorial. 5 faktorial sendiri ya tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ketemu 120. Nah, untuk mencari banyak ini tadi susunannya bagaimana, ya tinggal kita kalikan aja dari cara nyusun 2 buku bahasa Inggris, 2 buku matematika, dan keseluruhannya tadi tinggal kita kalikan aja. Kenapa kok kita kalikan? Karena di sini bisa disusun secara bersamaan, maka kita pakai kaidah perkalian. Ya langsung aja 2 kali 2 kali 120 ketemu 480 gitu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada, tinggal satu soal lagi ya di sini untuk contoh soal kaidah pencacahan dan peluang. Nah, di sini. Ini tentang peluangnya. Jika memiliki password yang terdiri dari salah satu di antara huruf vokal ya, A, E, I, O, dan U, peluang jika gagal mengetikkan passwordnya adalah, nah ini karena di sini berarti harus nyari peluang sukses sama gagal gitu ya. Karena passwordnya hanya terdiri dari satu huruf saja di sini ya, antara A, E, I, O, dan U. Berarti peluang suksesnya berapa di sini? Nah, kita nyari peluang suatu kejadian, rumusnya adalah NA per NS di sini. Sedangkan peluang kejadian bukan atau komplemennya berarti langsung aja 1 dikurangi P. Nah, passwordnya tadi katanya terdiri dari satu huruf saja, berarti antara A, E, I, dan U, berarti di sini NA-nya adalah 1. NS-nya berapa? NS-nya karena ini tadi ada 5 ya, berarti NS-nya adalah 5. Nyari peluang suksesnya berarti bagaimana sukses mengetikkan passwordnya ya. Di sini adalah berarti 1/5. Lah kalau yang ditanya gagal itu kan berarti peluang kejadian yang bukan dari sukses gitu ya sama artinya ya. Tinggal aja 1 dikurangi dengan kejadian suksesnya mengetikkan passwordnya tadi. Langsung 1 dikurangi 1/5 ketemu 4/5. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke. Oke, untuk rumus permutasi bedanya itu kalau untuk permutasi itu misalkan ya, maaf ini kalau di sini tadi rumusnya hanya sekilas saja ya untuk yang permutasi semua unsur. Kalau permutasi di sini kan banyak, misalkan permutasi sebagian unsur gitu. Berarti saya misalkan N diambil R gitu ya. Untuk rumusnya bagaimana? Kalau untuk permutasi berarti kalau N diambil R berarti N faktorial per
N dikurangi R, ini tadi dikurungi, kemudian difaktorialkan. Sedangkan kalau kombinasi, ya misalkan kombinasi N diambil R, berarti di situ adalah N faktorial per R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Itu yang membedakan. Kalau untuk permutasi tadi untuk yang di penyebutnya hanya N min R saja faktorial, sedangkan kalau pada kombinasi masih ditambah lagi R faktorial dikali N min R faktorial. Gitu ya. Terus lagi, ada yang mau ditanyakan? Nah, dikurangi 1. 1 dikurangi, oke. Karena kalau kita mau nyari peluang, gitu ya, kenapa kok 1 dikurangi? Namanya peluang di situ ya, kalau kita jumlahkan, itu nanti misalkan peluang gagal sama sukses, gitu ya. Seperti ini tadi, gagal sama sukses. Itu nanti ketika kita jumlahkan adalah 1, membentuk apa? Suatu kepastian, gitu kan ya. Terus lagi, sebenarnya kalau peluang itu kisaran nilainya berapa? Lebih dari 0, tapi kurang dari 1, kalau nilai dari peluang. Tapi kalau misalkan peluangnya, ini tadi peluang gagal sama sukses, kita jumlahkan harus sama dengan 1. 1 itu dari apa? Suatu kepastian, gitu ya. Nilainya adalah 1. 1 dikurangi dengan, kalau mau nyari peluang gagal, berarti di sini adalah 1 dikurangi dengan suksesnya. Ketika sukses ditambah gagal, itu harus sama dengan 1. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Ya. Kalaupun di sini berarti kita pakai rumus apa sih ini tadi? Kenapa harus dikurangi 1? Kita pakai komplement gitu ya. Kalau di sini ada gagal, ada sukses, peluang itu ketika kita tambahkan harus sama dengan berapa? Tadi 1. Berarti peluang gagal ditambah peluang sukses harus sama dengan 1. Nah, peluang suksesnya sudah diketahui berapa? Sudah diketahui 1/5. Oh, berarti peluang gagalnya bagaimana? Ya, peluang gagal ya 1 dikurangi dengan peluang sukses. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Nah, ini sudah terakhir ya, soal yang terakhir. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk belajar penalaran matematika. Jika ada kurang-kurang, saya minta maaf. Dan saya serahkan lagi ke Mas Rizky. Sudah selesai di sini? Iya, Mbak, saya terima. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut pembelajaran sampai terakhir. Semoga hari Minggu yang menyenangkan buat kalian hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.